Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para pensiunan ASN, TNI, dan POLRI yang kami hormati, kami hadir menyampaikan sebuah laporan penting yang memiliki arti besar bagi kehidupan Bapak dan Ibu semua. Ini bukan sekadar kabar biasa, melainkan perkembangan resmi yang selama ini paling ditunggu-tunggu terkait rapel pensiun. Informasi ini kami sampaikan dengan gaya pemberitaan yang tenang, tertib, dan bertanggung jawab, agar Bapak dan Ibu dapat menyimaknya dengan perasaan aman dan penuh kepercayaan. Insya Allah, penjelasan ini akan membantu menjawab kegelisahan yang selama ini dirasakan. Selama berbulan-bulan terakhir, isu rapel pensiun memang menjadi pembicaraan utama di kalangan para pensiunan. Di banyak daerah, ada yang menunggu dengan penuh harap, ada pula yang mulai resah karena kebutuhan hidup terus berjalan sementara kepastian belum kunjung terdengar jelas. Seorang pensiunan ASN di Jawa Tengah bercerita bahwa setiap bulan ia menyusun anggaran dengan sangat hati-hati, memastikan cukup untuk kebutuhan pokok, listrik, dan obat rutin. Ia mengatakan, tambahan rapel bukan untuk hal mewah, tetapi sebagai penyangga agar hidup tetap tenang. Cerita seperti ini tidak berdiri sendiri, karena banyak pensiunan lain merasakan hal yang sama. Untuk itu, mari kita pahami duduk perkara yang sebenarnya. Pemerintah menegaskan bahwa rapel pensiun adalah hak para pensiunan, namun pencairannya tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Ada proses hukum dan administrasi yang harus dilalui agar pembayaran benar-benar sah dan tepat. Setiap kebijakan yang menyangkut keuangan negara harus memiliki dasar regulasi yang jelas, serta melalui jalur anggaran yang tertib. Inilah sebabnya mengapa pemerintah memilih langkah yang hati-hati, meskipun menyadari besarnya harapan masyarakat. Selanjutnya, penting dipahami bahwa rapel pensiun selalu berkaitan erat dengan kebijakan gaji aparatur sipil negara yang masih aktif. Ketika gaji ASN aktif mengalami penyesuaian, maka dampaknya akan dihitung kembali terhadap pensiun pokok. Dari sinilah pemerintah menyusun aturan baru yang menjadi dasar pembayaran rapel. Proses ini bukan sekadar hitung-hitungan sederhana karena melibatkan jutaan data pensiunan di seluruh Indonesia dengan latar belakang golongan dan masa kerja yang berbeda-beda. Kemudian, kabar yang cukup menenangkan datang dari pernyataan resmi pemerintah yang menyampaikan bahwa pembahasan rapel pensiun telah memasuki tahap yang lebih serius bersama Kementerian Keuangan. Meski belum diumumkan tanggal pencairan secara final, pemerintah menegaskan bahwa seluruh acuan waktu administrasi kini diseragamkan hingga 30 Desember. Penyeragaman ini dilakukan agar tidak ada lagi kebingungan akibat perbedaan informasi waktu yang beredar di masyarakat. Sinyal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Saat ini, proses verifikasi data dan sinkronisasi perhitungan tengah dilakukan secara nasional. Semua itu bertujuan agar ketika rapel dicairkan, jumlah yang diterima benar-benar sesuai dengan hak masing-masing pensiunan. Dengan izin Allah, ketelitian ini justru menjadi bentuk perlindungan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan di kemudian hari. Selanjutnya, mari kita lihat peran Taspen dalam keseluruhan proses ini. Setelah regulasi resmi diterbitkan, Taspen memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan data seluruh pensiunan akurat. Mulai dari pensiunan PNS, TNI, Polri, hingga janda dan duda pensiunan, semuanya dihitung ulang berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, serta gaji pokok terakhir. Proses ini dilakukan berlapis karena satu kesalahan kecil saja dapat berdampak pada hak seseorang. Setelah perhitungan selesai, Taspen menetapkan dokumen administrasi yang menjadi dasar hukum pembayaran. Selanjutnya, Kementerian Keuangan menerbitkan perintah pencairan dana negara. Baru setelah seluruh tahapan ini terpenuhi, dana dapat ditransfer ke rekening masing-masing pensiunan. Karena itu, anggapan bahwa rapel bisa cair hanya berdasarkan pernyataan lisan atau kabar di media sosial perlu diluruskan. Di tengah proses ini, Taspen juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Taspen menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengumumkan jadwal pencairan secara sepihak. Semua informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal pemerintah yang sah. Klarifikasi ini penting agar para pensiunan tidak terjebak oleh kabar yang belum tentu benar. Selanjutnya, mengenai aturan yang saat ini masih berlaku. Gaji pokok pensiun masih mengacu pada peraturan yang ditetapkan pada tahun 2024. Sementara gaji ASN aktif juga memiliki dasar hukum tersendiri. Kedua aturan ini tetap berlaku hingga awal tahun 2025.
Rapel baru dapat dicairkan setelah regulasi terbaru tahun 2025 diterbitkan dan seluruh ketentuan disesuaikan. Dengan demikian, meskipun sinyal pencairan semakin jelas, prosesnya tetap menunggu aturan resmi tersebut dengan batas administrasi yang mengacu hingga 30 Desember. Terkait waktu pencairan, pemerintah menegaskan bahwa saat ini pembahasan telah memasuki tahap finalisasi teknis. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh perhitungan benar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, rapel biasanya mulai dicairkan tidak lama setelah regulasi diumumkan. Namun pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak berpegang pada asumsi atau kabar tidak resmi yang beredar luas. Di lapangan, beragam pendapat muncul dari para pensiunan. Ada yang memilih bersabar karena percaya proses negara harus dijalankan dengan tertib. Seorang pensiunan TNI mengatakan bahwa selama bertugas, ia terbiasa mengikuti prosedur sehingga ia memahami mengapa proses ini memerlukan waktu. Namun ada pula yang berharap pemerintah dapat mempercepat proses karena kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Kedua pandangan ini mencerminkan harapan yang wajar dari para pensiunan yang ingin kepastian. Taspen memastikan bahwa seluruh pensiunan yang terdaftar secara sah akan menerima haknya. Tidak ada yang dilewati. Jika terdapat perbedaan data atau dokumen belum lengkap, Taspen menyediakan layanan verifikasi melalui kantor cabang dan layanan digital. Fasilitas ini sangat membantu, terutama bagi pensiunan yang pernah mengalami perubahan status, pindah instansi, atau belum memperbarui data kepesertaan. Setelah seluruh tahapan selesai dan regulasi terbaru diumumkan, Taspen akan menyesuaikan nominal pensiun pokok baru, menghitung selisih dengan pensiun lama, serta menentukan besaran rapel masing-masing. Nominal yang diterima setiap orang akan berbeda, tergantung golongan, masa kerja, dan jumlah bulan rapel yang berlaku surut hingga 30 Desember. Meski berbeda-beda, seluruh perhitungan mengikuti rumus yang sama dan bersifat adil. Pada akhirnya, Bapak dan Ibu para pensiunan yang kami hormati, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar. Dengan izin Allah, seluruh proses sedang berjalan sesuai ketentuan. Alhamdulillah, hak-hak pensiunan tetap menjadi perhatian dan prioritas negara. Tidak ada satu rupiah pun yang akan hilang, karena semuanya berada dalam sistem resmi yang diawasi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak laporan ini hingga akhir. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan batin, dan keberkahan dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Mari kita rawat kesabaran dan harapan, karena setiap proses pasti memiliki waktunya. Jangan lupa untuk mendukung penyebaran informasi yang benar dengan cara menyukai, membagikan, dan berlangganan, agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal pembaruan resmi berikutnya. Insya Allah, kami akan terus hadir menyampaikan perkembangan terbaru dalam siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.